Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Putri Hutami dari kelas 3E. Saya dari kelompok 5 akan membahas materi unit 6 tentang fotografi sebagai media pembelajaran. Fotografi dari bahasa Inggris fotografi yang berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu photos yang berarti cahaya dan grafo yang berarti melukis adalah melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya. Fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya. Alat yang paling populer untuk menangkap cahaya ini adalah kamera. Menurut sejarah, fotografi bermulai pada abad ke-5, jauh sebelum Masehi. Seorang pria bernama Moti mengamati suatu gejala jika pada dinding ruangan yang gelap terdapat lubang kecil atau pinhole, maka di bagian dalam ruangan itu akan terefleksikan pemandangan di luar ruangan secara terbalik lewat lubang tadi. Moti adalah orang pertama yang menyadari fenomena kamera obscura. Abad-abad setelahnya banyak yang menyadari fenomena tersebut. Katakanlah Aristoteles pada abad ke-3 sebelum Masehi dan Ibnu Al-Haytham atau Al-Hazan pada abad ke-10 sebelum Masehi, seorang ilmuwan Arab yang melakukan usaha dan mengembangkan sebuah alat yang kita kenal sekarang dengan nama kamera. Selanjutnya, saya akan menjelaskan macam-macam dari fotografi. Yang pertama ada cahaya. Di dalam fotografi, pencahayaan atau exposure dapat dikatakan sebagai seni atau teknik untuk mencari keseimbangan antara seberapa besar jumlah cahaya atau volume yang melalui sebuah lensa dengan seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mampu menghasilkan gambar pada sebidang bahan peka cahaya, film, atau sensor digital yang terdapat di dalam kamera. Bila diterjemahkan ke dalam fotografi, lensa dengan diafragma berfungsi sebagai keran untuk mengatur volume cahaya yang akan sampai pada film atau sensor digital. Yang kedua ada kamera. Secara garis besar, ada 4 jenis kamera berdasarkan metode kerja, yaitu rangefinder, RF, atau penemu jarak. Jenis kamera ini mempunyai jendela pengamat atau viewfinder terpisah dari lensa pengambilan gambar. Yang kedua ada single lens reflex, SLR atau refleks lensa tunggal. Kamera ini menggunakan hanya satu lensa untuk membidik dan mengambil gambar. Dinamakan refleks karena menggunakan cermin pada jalur cahaya yang memantulkan cahaya dari lensa ke prisma penta atau pentaprism untuk kemudian diteruskan ke mata. Yang ketiga ada twin lens reflex, TLR atau refleks lensa kembar. Memakai dua lensa dengan pembesaran yang sama. Satu digunakan untuk lensa pengamat dan yang lain digunakan untuk lensa pengambilan gambar. Kamera jenis ini menempatkan kedua lensa secara bertumpuk, satu di atas yang lain. Pada lensa pengamat, kamera ini juga menggunakan cermin agar gambar yang diteruskan dipantulkan ke mata. Yang keempat ada view kamera atau kamera view. Inilah jenis kamera dengan konstruksi paling sederhana. Pada dasarnya, kamera jenis ini terdiri dari dua panel yang dihubungkan dengan selubung akordeon atau bellows. Panel depan kamera ini menyangga lensa, sedangkan panel belakang berfungsi sebagai penyangga film dan tabir untuk melakukan penajaman gambar. Yang ketiga adalah lensa. Ada dua jenis lensa pengambilan gambar yang digunakan menurut kemampuan pembesaran dan cangkupan sudut pandang. Yang pertama ada lensa fix dan yang kedua ada lensa zoom. Lensa fix ini memiliki pembesaran gambar dan sudut pandang yang tidak dapat diubah-ubah, dan lensa zoom adalah sebuah lensa yang disebut sebagai lensa zoom apabila pembesaran gambar dan sudut pandangnya dapat diubah-ubah tanpa harus mengganti-ganti lensa. Selanjutnya ada fotografi sebagai media pembelajaran.
Gambar atau foto merupakan salah satu media pembelajaran yang amat dikenal dalam setiap kegiatan pembelajaran. Hal ini disebabkan kesederhanaannya tanpa memerlukan perlengkapan dan tidak perlu diproyeksikan untuk mengamatinya, menurut Nana Sujana dan Ahmad Rifai. Tidak semua benda, objek, atau peristiwa dapat dibawa ke kelas, dan tidak semua anak-anak dapat dibawa ke objek atau peristiwa tersebut. Gambar atau foto dapat mengatasi hal tersebut. Bangunan Ka'bah misalnya. Bangunan Ka'bah Masjid Agung Demak dapat disajikan ke kelas lewat gambar atau foto. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau, kemarin atau bahkan semenit yang lalu, kadang-kadang tidak dapat kita lihat seperti apa adanya. Gambar atau foto sangat bermanfaat dalam hal ini. Materi pelajaran yang memerlukan visualisasi dan bentuk ilustrasi yang dapat diperoleh dari sumber yang ada. Gambar-gambar dari majalah, buklet, brosur, selebaran, dan lain-lainnya dapat memenuhi kebutuhan kita jika saat ini belum memiliki clipping gambar. Sebaiknya kita mengumpulkan gambar dari berbagai disiplin ilmu. Dan yang terakhir ada prinsip-prinsip pemakaian fotografi. Prinsip pemakaian fotografi ini ada 6. Yang pertama, pergunakanlah gambar untuk tujuan-tujuan pelajaran yang spesifik dengan cara memilih gambar tertentu yang akan mendukung penjelasan inti pelajaran atau pokok-pokok pelajaran. Yang kedua ada padukan gambar-gambar kepada pelajaran, karena keefektifan pemakaian gambar-gambar fotografi di dalam proses belajar mengajar memerlukan keterpaduan. Yang ketiga ada pergunakanlah gambar-gambar itu sedikit saja. Daripada mempergunakan banyak gambar tetapi tidak efektif, maka sebaiknya sedikit saja. Kurangi penambahan kata-kata pada gambar. Oleh karena gambar-gambar itu justru sangat penting dalam mengembangkan kata-kata atau cerita, atau dalam menyajikan gagasan baru. Yang kelima ada mendorong pernyataan yang kreatif. Melalui gambar-gambar, para siswa akan didorong untuk mengembangkan keterampilan berbahasa lisan atau tulisan, seni grafis, dan bentuk kegiatan lainnya. Dan yang terakhir ada mengevaluasi kemajuan kelas, bisa juga dengan memanfaatkan gambar-gambar baik secara umum maupun secara khusus. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.